Halo. Masker. Nggak bisa buat program, soalnya nggak boleh yang mengkhususkan. Bisa kan buat program ya? Sorry Bu, kedengeran ya? Beneran, Bu. Oke, thank you. Kayak kalau misalkan web, memang ada template lah. Ya. Tabel-tabel aja kan ada template. Untuk awal Putus. sekarang kan ya, ke iOS. Yang kemarin meet-nya ada susah? Semua bisa jawab? Dengan game dan aplikasi. Ya, bisa semua ya? Terus ya sudah semua. Oke. Kemarin materinya sampai mana? Yang ini bukan ya? Saya lupa. Saya share dulu bentar ya screen-nya ya. Yang ini ya? Stemming ini ya? Atau yang ini? Lupa saya. Yang stemming sastrawi bukan? Sama tugasnya kemarin ya. Ini floating text ini bukan? Bukan ya? Kemana sih kemarin ya?
Nama filenya saya lupa. Yang ini udah, materi yang ini. Udah ya? Yang ini Bu, yang stop word remover sastrawi. Iya, yang dia pakai kata dasar ya, dia nggak pakai subjek. Kemarin keluarnya ini bukan materinya sampai sini ya, stemming sastrawi ini ya. Oh iya Bu, yang Kemarin kan apel. kita ada stemming versi yang modul yang punya si apa internasional modul ya, pakai yang punya si siapa stemming. Stemmingnya digabung kalau punya Indonesia pakai kata dasar tuh pakainya yang sastrawi. Nah, kemarin udah dipolah gitu ya. Polanya seperti ini gitu. Jadi kalau kita ada keluar satu kata, maka dia akan keluarnya seperti ini. Nah, kemarin di tugasnya apa? Yang mesti diupload gitu. Saya nggak nge-save di sini. Nggak di-save ya. Yang ada saya suruh ada nama dan NIM-nya, kemudian Anda menggabungkan kata sastrawi pada notepad-nya saya kasih ya kemarin kata-katanya ya. Ada ya? Nah, kita lanjut. Kalau kita misalnya, kalau nggak salah di sini ya, full. Saya itu mau ngambil dari, misalnya kita ngambil dari konten yang kita simpan di Drive. Kemarin ya, Meet-nya ya. Baru nanti kita klasifikasikan seperti ini. Ini kan dia manggilnya punya si siapa si korpusnya, punya si korpus ya, punya si stemmernya yang ada di sini gitu, yang keluarnya seperti ini. Maka dia di apa namanya diklasifikasikan atau dilihat dari bentuk klasifikasi, ternyata kalimat yang si Word tuh Amerika tuh lebih banyak ketimbang yang punya si Amerika gitu ya. Jadi diambilnya hanya Word dan Amerika saja. Nah, maksud saya dia ngambilnya dari 1789 modulnya bukunya, isinya adalah punya si Washington. Nah, kita itu saya pengennya kalian ngambil dari berita, misalnya cari aja copy paste. Kalau saya kemarin itu ngambilnya dari beritanya di dataset saya ya. Di dataset saya itu pakainya kemarin itu punya si apa ya? Berita bola ya, TXT-nya ya. Jadi kalau misalnya di berita bola, saya open dulu, kira-kira yang paling sering keluar kata-kata apa gitu. Nih, misalnya saya ambilnya yang Kamboja, atau ngambil klasternya yang politiknya gitu ya. Misalnya ambilnya si apa gitu, yang berbau politik. Oh ini bukan ya, bola, bukan politik ya. Ambilnya misalnya kata-kata bola, berapa banyak bola yang keluar di sini, atau pertandingan atau apa gitu, sehingga dia punya grafiknya. Nah, kalian ambillah satu dataset, disimpan ke dalam notepad, kemudian di save as, masukkan ke dalam drive. Ini udah semua, udah ada semua dataset masing-masing. Atau kita ambil dataset ini aja, nanti saya copy di ini ya, saya open ya. Ini ya, saya kasih ke kalian, copy, saya kasihkan ke mana nih? Message ya. Saya stop share dulu ya. Di mana sih message? Oh ini dia. Ini saya kasih ke message ya. Bisa nggak dipaste? Nah tuh, coba disimpan ke dalam txt, simpan ke dalam drive, Ini saya sudah kasih save as-nya txt. Txt tahu ya, dalam notepad ya. Kemudian di save ke dalam notepad. Kalian itu punya folder entah di mana. Ini kan drive saya nih. Buat aja namanya jadi dataset misalnya. Nah, di dalam dataset itu nanti pastekan ke sini. Upload di sini ambil dari mana sih? Bisa diklik juga nih. Oh, ini diklik ya. Nah, tuh. Ya, ininya filenya upload ke sini atau apa? Di drag aja file yang kalian save. Misalnya saya save yang txt itu ada di dokumen D misalnya ya. Nah, ini di drag aja satu filenya ke dataset misalnya. Oke, saya ulang aja ya. Yang tadi saya buka notepad.
Notepad. Nah, ya. Saya pastikan beritanya di sini. Gitu. Kemudian kita save. Simpan. Salah. Di save. Simpan misalnya di D. Gitu ya. Saya simpan di D. Namanya apa? Nama file jangan dia seperti database ya. Jangan apa namanya? Jangan menggunakan spasi. Misalnya berita. Bola. Misalnya gitu. Ya. Di save-nya di D. Oke, kemudian di open yang drive-nya. Kalau punya drive, kan kita punya drive tuh. Ada email ya, ada Gmail. Di sini kan ada drive. Ambil drive-nya, kemudian di sini buat folder. Misalnya foldernya namanya dataset. Ini punya saya udah ada di sini. Nih, diklik datasetnya, kemudian drag si ininya. Ini saya delete aja ya, biar nggak nimpa dia. Nih saya drag aja yang tadi, yang udah simpen di D tadi. Di drag ke mana berita bola. Nah ini ya, di drag ke berita bola, di drag ke sini. Nah ke folder yang si dataset tadi. Replace exciting file upload. Nah di sini kan di dataset ya, di folder dataset. Nah dia akan udah full, maka dia akan tampil ke sini. Gitu. Itu ya. Kalau udah, dia akan ada di sini di dataset kita. Udah semuanya? Nanti dari dataset itu kita bisa melakukan kata-kata yang dari yang awal, huruf besar, huruf kecil gitu digabungkan. Yang langkah-langkah kita dari yang pertama itu loh. Sudah bisa disimpan? Maka dia akan jadi modul, bukan modul ya, buku kayak punya si Gutenberg gitu ya. Setidak-tidaknya lah, ecak-ecaknya. Saya sebenarnya ada teks nih, dataset di sini ya, tapi ini nggak boleh diambil ya, susah ngambilnya, rahasia. Permisi Bu, mau tanya. Ya. Ini yang Ibu kirim yang berita bola ini yang Ibu kirim di chat Zoom ini Bu ya, disimpan dalam bentuk notepad, nanti upload ke Google Drive Bu ya? Ya. Oh ya. Kita samain aja ya nama foldernya dataset. Di My Drive buat folder dataset. Jadi biar kita sama-sama di lokal yang sama, jadi kalian nggak bingung gitu. Jadi di My Drive itu di open, di Drive ya. Nanti keluarnya kan My Drive seperti ini. Itu ya. Nah, di sini ada buat folder baru, new folder. Namanya dataset, jangan dispasi, huruf kecil semua, biar kita satu suara. Udah baru di double klik, nah drag lah ke sini dia. No spasi dalam file. Sudah? Saya stop share dulu bentar ya. Saya ada yang mau di open.
Sudah? Sudah semua? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Jadi Yang nama data tadi apa, Bu? Yang notepad, Bu? Nama filenya, Bu? berita_bola. Kecepatan saya ngajarnya ya? Enggak, Bu. Enggak ya? Udah, kalau bilang sudah, kalau sudah bilang ya. Balik saya ngomongnya malah. Ya. Masih belum? Belum, Bu. Belum. Aduh, lama sekali. Apa problemnya? Nggak nyampe ke drive. Ini lagi proses, Bu. Proses. Oh, berat ya? Apa ininya? Laptop saya tadi nge-lag, Bu. Ya, Bu, maaf, Bu. Yang lainnya sudah semua? Tidak ada suara atau mengerjakan melalui handphone? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ini apa? Sudah, Bu. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan yang di... Bentar, share dulu materinya ya. Saya share yang PPT-nya kemarin ya. Nih, yang ini udah dikerjain ya, bisa. Saya kan pakainya berita bola nih yang ini. Nah, jadi kita copy yang ininya dulu. Import drive, manggil si drive kan ya. Jadi harus kita import dulu, bentar. Di screen aja ya, saya share ya. Ini saya kopikan. Saya mau cari soal Meet soalnya. Oke, yang mana di atas ya? Oh. Ini saya kopikan aja gitu ya. Kira-kira keluar apa di kalian? Di screenshot ke saya gimana lihatnya ya? Saya lihatnya punya kalian ya. Soalnya saya kan udah running nih. Takutnya kita berbeda tampilan. Nah ini. Atau saya new file aja ya. File. Buka notebook baru. Bentar lagi loading ya. Ini ya. Saya pastekan ke sini. Saya running. Ini manggil drive kita. Jadi si manggil si sebelum kita kasih
Nah, ini kan minta akses dianya ya. Sambungkan ke Google. Masukin dulu ID-nya pakai apa, daftar di Gmail-nya, izinkan dulu. Maka dia masih tetap running. Akses ke Google Drive kita tuh izin dulu. Saya kan nggak login tuh. Jadi dia minta izin. Kita mau narik si datasetnya. Nah, ini kan sudah nih. Kalau udah, pas. Tampilannya di kalian sama kayak saya nggak? Soalnya saya udah running di lembar yang tadi. Jadi dia cuma gini doang. Biasanya dia minta enter sih. Minta copy kan ya caranya. Sama nggak kita tampilannya? Pokoknya sampai dia ngerunning. Gitu. Kayaknya dia format baru ya, nggak kayak kemarin ya. Kemarin dia kan minta copy apa gitu. Dia cuma izinkan aja deh kayaknya. Nggak pakai copy yang enter gitu yang dulu. Sudah? Oke, kalau sudah, saya ambil yang cerita kedua di PPT-nya. Apa tuh? Kita sama-sama ngetik ya, biar sama-sama belajar. Jangan keenakan copy paste. Ini saya zoom dulu ya. Nih, kita open dulu file yang tadi, kita ambil. Misalnya F. Ini yang pakai apa ya, open file bentuk format txt, dia pakainya F. Jadi kalau misalnya ada formatnya CSV, dia open CSV gitu ya. Ada di apa tuh, di codingnya Python ya, cari content drive, kita ambil yang ini, kita mau manggil file yang tadi ya kan. Kemudian ini my drive drive-nya saya. Kemudian kita tadi sama-sama namanya apa, dataset ya. Di folder dataset underscore berita txt. Ya, karena kita bentuknya mau manggil open file, jadi dia mintanya codingnya seperti ini, R, open file, bentuk format txt. Kemudian kita jadikan dia folder isi berita misalnya, atau berita boleh, kita biar sama nggak masalah. Jadi si file dipanggil kembali fread supaya bisa di print. Gitu. Baru print, salah nih ya. Kita print yang si isi beritanya. Misalnya kalau mau print F sih nggak masalah sih. Ini biar variabelnya nggak nimpak-nimpak gitu. Kita buat variabel namanya isi berita. Si file si berita tadi. Print isi berita. Nah, coba running ya. Kalau nggak running, salahnya di apa gitu ya? Bantu saya. Salahnya apa? Coba cari tahu. Apa salahnya? Isi berita itu diganti teks, Bu. Ah, isi berita diganti teks. Yang di mana? Iya, Bu. Yang di bawah sekali itu, Bu. Print isi berita itu diganti teks. Diganti teks itu maksudnya txt atau tulisan teks aja? Teks aja, Bu. Teks bahasa Inggris ya? Iya. TEXT. Gitu? Iya, Bu. Oke. Kayaknya problemnya dia ada di F deh. Ini ya kayaknya ya. Belum ada file ya, Bu. Ada dong. Berita bolanya ku. STR yang nggak masuk ya. Nah, itu ya, keluar ya. Membuka ya.
Bu, maaf mic-nya itu mati. Ini yang kayak Dimi tadi, saya tuh mau ngulang gitu, karena beberapa ada yang kurang menarik gitu ya. Ini kasih namanya misalnya saya, NIM, kelas. Kita kan kelasnya sama apa kelas berbeda nih ya? 3 kelas kan ya? Iya, Bu. Oke. Nggak spasi-spasi dikit ya, karena pakai hashtag nggak bisa tab ya, biarin aja. Ini ya, misalnya NIM-nya 16 142 001. Kok lamaan ya 16 ya? 20 misalnya. Akan 20 kelas. Apa tuh kalian kelasnya sekarang ya? IF spesial gitu? Nggak ada ya? EF ada software-softwarenya nggak? EF 7 apa? N software S? D, Bu, D. Database, D. Oh, database DB. gitu ya. DB gitu ya. Saya tidak terlalu mengikuti. Running aja ini nggak apa-apa ya. Kita kan mau running di sini. Ini di screenshot, pindahkan ke Word aja ya. Nah, sampai sini udah selesai. Kita ke lembar yang baru. Biar nggak repot nanti. Bu, ini belum Bu. Bu, ini belum Bu. Nanti kan saya males banget. Halo? Saya baru habis ngajar juga. Ngajar apa? Ngajar apa, Pak? Di Newton University. Ada yang suka ke Newton nggak? Bapak ini suka ke Newton. Tiap malam minggu. Bapaknya rabun-rabun. Udah semua? Langkah selanjutnya apa tuh? Oh, token. Tokenize kemarin apa artinya ya? Coba saya dikasih tahu dulu. Saya ini orangnya pelupa. Tokenize ada di materi PPT-nya itu sama materi yang kemarin. Fungsi tokenize itu ngapain? Ini ya. Di sini sebelum kita ke tokenize, cari pengertiannya dulu. Token. Biar kalian tuh ada simpenan gitu ya. Ilmunya gitu. Token. Nice. Nih, kasih apa nih keterangannya? Ceritakan. Atau kasih tulisan, kirim ke message biar saya juga bisa oper ke teman-temannya. Cara screenshotnya. Kasih di message pengertian tokenize. Ada message-nya? Belum Ibu terima? Dari materi yang kemarin, apa tokenize? Materi yang kemarin. Di PPT ini ada nggak tokenize ya? Malah Ibu open-nya. Coba lihat, biar dibaca. Tokenize itu apa? Memisahkan atau memilah atau memilih. Oke, memecah ya. Memecah isi paragraf menjadi sebuah teks. Menjadi satu kata-kata ya. Oke. Menurut siapa ini nggak ada ya? Nih, kata temennya nih, tokenize. Jadi terti ya. Jadi dari satu paragraf akan dipisah-pisah menjadi beberapa kata. Jadi setiap simbolnya pun dia akan di-tokenize, dibagi-bagi, potong-potong gitu. Ya, kita token ya. Bukan token lampu. Apa tuh? Word. Jangan biasakan copy paste. Token. Jadi kalau salah tahu, oh salahnya ini. Jadi kira-kira codingnya tuh direkam di kepala gitu ya. Token, nice. Nggak baca dia ya. Tab-nya ya. Tokenize, baca foldernya isi berita. Kalian foldernya apa tadi? Folder lagi variabel ya. Kemudian kita printkan tosi tokennya itu. Kan kita tokenize tadi ya, yaitu untuk manggil view problem. Tokenize is not defined. Oh, dia harus ada ini ya. Apa namanya? Apa? Importnya ya, headernya ya. Nih, headernya dipasang dulu ya.
Lupa ada problem. Nah, gitu kan gitu ya. Kalau kita nggak copy paste, kalau kita copy paste nggak tahu tuh problemnya apa. From NLTK. NLTK udah diinstal belum ya? Kalau belum berarti dia mau install NLTK lagi. Karena saya kan di lembar baru ya. Coba, berpengaruh nggak? Corpus. Import. Oke. Kalau mau stop words harus ada headernya. From NLTK tokenize gitu ya. Oke. Import word tokenize apa tokenize ya. Kemudian kalau kita mau pakai PLT gambar nanti aja lah ya, ini dulu aja. Nanti apa fungsi PLT pusing pula nanti. Oke, kalau udah ini from-nya salah. From. Running. Oke. Words tokenize isi berita itu ada problem. Print words tokens. Apa tadi? Gimana tadi langkahnya tuh? Words tokens. Ya, Ibu delete dulu ya. Apa sih? Hilanginnya gimana sih nih? Closing ya. Kita running dulu aja ini ya. Oke, baru dipluskan biar nggak pusing, ada headernya. Baru kita pakai words token. Word token sama dengan word tokenized. Mana tuh nggak baca? Isi berita. Oke, running jalan nggak nih? Apa ini yang masalahnya? Words token, tokenize isi berita. Apa nih masalahnya? Tokenize. Ini udah bener ya? Running dia. Apa masalahnya? Coba. Kasih Ibu di message solusinya. Solusinya apa di message ke Ibu? Oh, NLTK-nya belum. Oh iya, lupa ya. Gimana? PIP install NLTK ya? Gitu ya? Coba running ya. Oke, baru kita running lagi. Masih error. Apa lagi yang salah? Import NLTK. Oke. Ke mana? Oh, import. Headernya belum ya? NLTK. Running. Masih? Not found. Results-nya. Apalagi? Yang lain jalan? Apa punya Ibu aja nggak jalan? Coba lihat di materi ya. Aduh, saya lupa nih. Lupa. Sastrawi belum. Ngapain ya? Oh, enggak. Download populer, kita nggak pakai populer. Import LTK, PP install LTK.
Kemudian Sastrawi kita nggak pakai, nggak usah diinstal. Apa? Oh, perlu ya NLTK download populer. Oke, kita print dulu. Apa ini? Import pp install NLTK. Udah? Ibu udah pp install NLTK. Coba tambahkan ya di sini ya. Apa tadi? NLTK download populer. Kita kan nggak pakai populer. NLTK download. Kalau nggak pakai populer jadi nggak perlu di download sebenarnya. Apalah, siapa tahu ada pengaruh ya. Done. Oke. Oh, perlu ya ternyata populernya ya. Ternyata dia perlu. Ada pengaruh ya populernya berarti ya. Baru free ini apa? Kita memisahkannya pakai apa? Oh, dia harus pakai populer ya, words-nya ya. Ternyata ada pengaruh sih populernya. Saya kira nggak ada pengaruh. Print. Word. Token. Oke. Coba buat dia menjadi turun ke bawah gimana? Ada yang bisa coding nggak? Supaya jangan ke samping semua gini. Coba hitung berapa yang dia tokenize. Apa semua data yang ada di sini? Ini ya, saya print berita ya. Ke open nggak dia ya? Nih, dia dibaginya yang pertemuan ada nggak? Sampai Sineka. Oh ya sampai ya. Bisa nggak ini kita turunkan ke bawah tampilan view-nya? Membaginya. Nih, turun ke bawah seperti ini. Coba, tugas pertama. Membuat dia menjadi sebuah view-nya. View-nya, dia dipotong tapi turun ke bawah. Gimana caranya? Di sini. Tugas yang pertama, itu, catat ya. Nomor 1. Hashtag aja ya. View tampilan token. Nice. Apa sih namanya tuh? Dipotong apa ya? Berbentuk aja ya. Berbentuk para. Berbentuk misalnya apa sih? Berbentuk 2. Ini berapa paragraf lah kita ambil ya. Oke, berbentuk misalnya 3 paragraf. Nah, view-nya ya. Tugas yang pertama. Oke, sudah selesai nih kerjaan kita di materi ini. Ini udah sampai sini bagus ya berarti ya Meet-nya ya. Kan simple, nggak terlalu banyak. Berarti ternyata kalau menggunakan tokenize ada pengaruhnya untuk si
populer ini ya, atau si NLTK. Jadi gitu langkah-langkahnya nanti ya, tolong diingat untuk ujian nanti semesterannya ya. Oke, selesai. Kita sambung ke mana tuh? Mana tadi materi? Nih, kalau kita balik ke sini, mana saya tadi? Nah, kira-kira nyambung nggak ya? Bisa nggak ya? Ini saya delete aja ya. Nih, dia ada input LPK, CFD, apa nih? Enggak apa. Oh, langsung ya, plot. Mengeluarkan plot ya. Nanti aja kita ke atas dulu. Yang mana lah bagus kita ambil ya. Ini stemming sastrawi. Udah di Gutenberg ya, Gutenberg mencetak kata yang terdapat pada korpus. Oke, korpus Gutenberg udah di open, dicetak. Kemudian ini apa sih? Start corpus Brown. Oke, kalau kita dia ini pakai Libre ya. Dia di korpus pakai. Ini langsung plotnya nanti ya. Kita di Januari aja belajar plot. Bentar ya, saya cari dulu materi yang untuk potongnya itu. Mana sih?
Nih, saya ada cari di blog seseorang, nih blognya menarik nih. Nih, blognya dia nih, saya kemarin ngambil frekuensi kata. Tuh. Jadi kalau misalnya kita stop words Indonesia, maka yang coba cek hasil dengan cara menampilkan layar. Apakah masih ada kata-kata Indonesia di dalam file yang kita udah upload itu ya di Drive. Coba ya, kita coba punya dia ya. Ini kan katanya dia pakainya tokenize tadi. Ini tampilannya gini loh, Mas Ibu tuh. Atau berbentuk paragraf, jangan sampai ke samping gitu ya, view-nya ya. Kemudian di sini mana tadi? Ini Ibu tadi. Oke. Ini ya. Kita pakai yang stop word. Stop word saya udah ada, itu belum tadi ya? Di atas ya. Udah ada ya. Stop words-nya ya. Coba stop words. Stop word. Set. Stop words. Misalnya kita ambil kata-kata tadi apa di sini ya? Samain aja ya. Indonesia ada berapa kali tuh? Stop words dot words stop words dot words. Misalnya Indonesia. Copy aja kata-katanya, takutnya ya nggak baca. Kemudian words token. Kita lihat ya, ini bahasanya kayaknya berbeda. No stop words. Apa nih? Stop words. Tokenize word token. Coba ini apa? Di sininya ada nih. Problemnya apa coba? Reset ke Ibu kalau dapat ya. Oh, Indonesia ini berubah jadi Indonesia. Words yang mana? Oh, salah ya. Ada lagi? Oh lah, salah lagi. Direktorinya dia nggak baca. Kenapa direktorinya dia nggak baca? Nah, ini coba kita copy ya. Direktorinya dia nggak baca, kenapa ya? Ini saya copy dari temennya ya. Faster. Baru baca. Tuh, nah tadi ya filenya. Kebanyakan file ya, pusing. Tuh, ini ya. Coba
Kemudian kita print. Apakah benar? Word, tokens, no stopwords. Tapi masih ada Indonesia ya. Maksudnya gimana itu maksudnya? Huruf stopwords itu maksudnya apa? Coba cari dulu. Cari tahu dulu stopwords. Stopwords. Oh, tuh. Cari tahu bisa ke Ibu ya, stopwords-nya apa? Membuang daftar stopwords. Stopwords itu apa? Kalau Indonesianya di stopwords, coba message ke Ibu lagi.
Coba kalau misalnya lihat yang ini. Tuh, dia kalau kita pin stop words-nya keluar kata adalah, adanya, adapun, agak, akankah, akhir, akhiri gitu. Ada nggak di sini? Ada ya? Coba. Jadi timnas Kamboja squad ini dalam catatan dan kita bandingkan dengan yang setelah di stopwatch dorong 4. Oke, ini tokenize-nya masuk 4 membangun manajemen fakultas. Ada perubahan di mana ya? Karena stopwatch-nya kan ini tuh dia bilang. Apakah perbedaan yang setelah di tokenize dengan setelah dilakukan stopwatch? Ini makanya enaknya kalau kita bisa open secara view ya. Coba. Jadi soal yang kedua. Soal yang kedua, perbedaan setelah dilakukan tokenize dan dilakukan stopwatch. Karena stopwatch-nya Indonesia keluarnya adalah ini, adalah bla 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 soal terjadinya. Ini kata-katanya ya, ini yakin. Apakah memang akan dibersihkan? Itu ya, soal yang kedua. Oke, baru kita ke distribusi frekuensi kata. Plus. Ini saya X-kan aja ya. Saya delete aja sih. Delete. Ini soal yang kedua tadi ya. Soal yang kedua. Oke, sambil jalan sambil dikerjain. Distribusi frekuensi kata. Oke. Maka fungsi fracdis gitu yang telah ada. Misalnya variabelnya adalah frekuensi 1 gitu ya. Bagusnya pre aja. Pre 1. Variabelnya dia buat namanya pre 1 sama dengan NLTK words token yang udah kita lakukan tadi. Kemudian ini frekuensi itu bagusnya apa? Q aja ya, biar agak enak tuh bacanya. Dia pakainya frekuensi kata 1, saya pakainya frekuensi 1 aja. Copy, paste, frekuensi 2 sama dengan NLTK-nya frekuensi stopwatch. Oke, baru kita running, jalan, baru lanjut ke print yang ini variabel tadi. Dia nggak baca. Frekuensi 1, most common 20. Most common 20, kemudian print lagi. Printnya kok nggak warna biru ya? Oke. 2 running. Oke. Dia membaginya menjadi setiap ini ya. Saya print dulu ininya, print isi berita dulu ya. Warnanya apa? Tuh.
Oh, Indonesia 14, Kamboja 14, menang 7. Jadi setiap kata frekuensi yang keluar itu titik sebanyak 18. Kemudian Indonesia sebanyak, ini sama ya, frekuensi katanya stopwatch dan si word token ternyata sama. Nggak ada perbedaan. Ada perbedaannya di mana? Oh, D-nya, oh dia baca di, yang ini bacanya kali gitu. Berarti Indonesia, Kamboja menang, ini ada perbedaan di sini. Nah, tuh dapat perbedaan, tapi jelaskan gitu ya. Frekuensi keluarnya yang berdasarkan tokens dan berdasarkan stopwatch. Gitu. Kemudian oh ini pemisah ya, nggak bohong, rasanya kebuka deh jawabannya tadi. Pemisahnya gimana ya? Kemudian kita plot dia, lihat frekuensinya seberapa banyak yang keluar. Oke. Kemudian ini tadi variabelnya kita panggil. Kemudian kita plot sebanyak ini 20, ini lebih dari 20 nggak masalah sih, mau 40 di sini, 40 bisa 30 ya, ngerunning juga nggak masalah sih. Itu sepanjang 40, 30. Kita panggil yang ini tadi, plotnya, ini ya, plot 20. Oke, kemudian ini PLT, coba kita yang pertama dulu ya. Frekuensi yang pertama dulu ya, PLT. Oh, itunya belum PLT-nya ya, import PLT-nya belum di atas ya. Saya belum ambil loh. IPPT-nya ya, import. Oke, matplotlib-nya belum Ibu ya. Lagi. Di dompet. Apa yang di dompet? Apa ya? Hah? Iya. Ih. Aduh, susah pusing. Oke, ini import matplotlib. plot SPLT. Makan kalau yang PTMD. Oke ya, PLT dot apa tadi codingnya? Ada uang depannya. Ya. PLT apa tadi? PLT show ya. Nih ya. Ini yang PLT 1. Kita ambil yang PLT 2. PLT 2 kira-kira keluarnya apa kalau dia ngambilnya 20? Apakah sama? Visualisasi datanya beda ya. Nah, ini kalau kita ambil 20, kalau kita misalnya ngambil 40, jumlah seluruh di dalam itu ada berapa tuh kebanyakan ya. Sebenarnya bisa diperlebar lagi pakai variabel apa PLT XY tampilannya ya. Nah, ini 20 aja. Jadi nggak terlalu rapat, jadi enak. Bisa sebenarnya ini jadi X, ini kan jadi mana X mana Y ini ya. Ini Y, ini X ya. Bisa di view stage-nya itu bisa dilakukan sepanjang ini. Misalnya ada 50, 100. Misalnya ini 50 dia sama pendek karena kita nggak tampilan view-nya hanya sebatas ini. Itu bisa dibuat view-nya panjang segitu tuh pakai variabel X dan Y. Oke. Oke, sampai sini.
Ya, frekuensi kata yang keluar. Tadi soal yang kedua, perbedaan antara tokenize dan stop words. Sebenarnya udah dijawab di sini sih. Ya, perbedaannya apa kalau dia misalnya sama-sama 30. Oke, itu kata temannya di stop words. Yang tadi, yang setelah kita buat, sesuai dengan yang meet Ibu tadi kemarin. Nah, Ibu maunya langkah yang kita tadi di screenshot semuanya per satu-satu. Ibu pengennya sih kayak gini, yang kayak ambil dari yang internet, saya jadikan PPT, di screenshot satu-satu biar kalian paham, jadi catatan sendiri gitu ya. Ini ikuti langkah-langkah yang telah diterapkan pada materi yang hari ini, kemudian carilah berita yang dalam format TXT, sampai sini aja ya. Kemudian tadi jangan lupa menuliskan nama dan NIM yang tadi, jawablah, kemudian screenshot setiap langkah yang tadi, baru di bawahnya menjawab pertanyaan pertama dan kedua Ibu tadi. Gitu. Ikuti langkah-langkahnya dari yang awal, yang tadi, yang mulai dari atas, nih sampai ke bawah, yang Ibu bantu tadi. Kemudian yang di terakhir kalian menjawab, atau boleh di sini juga langsung jawab paragraf 1, bagaimana dia menjadi 4 paragraf. Jadi pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua itu dijawab di paling bawah sini. Ini Bu hapus ya. Tuh, mana sih? Banyak sekali yang di open ya. Kalau udah buka coding ini banyak sekali yang di open. Nih. Ya, frekuensi kata yang keluar tuh seberapa banyak. Jadi carilah dataset sendiri, words-nya. Kemudian ikuti langkah ini. Pertanyaan pertama dan kedua taruh di bawah. Ini jawaban, tulis nanti hashtagnya di sini. Pertanyaannya apa? Jawaban, misalnya jawaban pertanyaan pertama. Pertanyaannya apa? Jawab, screenshot gitu ya. Kemudian yang di bawahnya hashtag jawaban kedua. Jawaban kedua dari pertanyaan apa? Nah, screenshot di bawahnya. Gitu. Sudah? Ini ada yang mau dicatat nggak? Atau udah semua? Ini mindainya gimana sih? Boleh minta dari awal nggak, Bu? Apanya? Yang ini. Nah, ya dari awal. Nanti copy paste. Ibu nggak mau. Enggak, ini Bu, mau foto aja Bu, nanti saya ketik ulang. Oh, foto. Ibu screenshot aja ya. Ibu screenshot taruh di WhatsApp ya. Oh, boleh Bu, dari yang awal sekali ya Bu ya? Ya. Mana WhatsApp ini? Nah, oh ini ya. Ibu screenshot di sini aja ya, ntar ya. Ibu stop share dulu ya, biar enak screenshotnya. Nah, Ibu screenshot ini langkah pertama. Ini langkahnya, walaupun udah muter-muter nggak apa-apa lah ya, ikutin aja ya. Ntar, kalau screenshot all itu gimana sih caranya? Selayar itu? Pakai apa sih screenshotnya?
Udah nyampe belum? Ibu nggak ngerti cara screenshot semuanya itu gimana caranya satu layar. Ada caranya nggak? Selayar tuh langsung ke screenshot. Ibu nggak paham. Sudah? Terbaca di ini? Ya, Bu. Oke. Ada yang mau ditanya untuk tugasnya? Cukup? Cukup ya, karena udah di jam 12. Materi yang di soal 1 ya, di soal 1. Maksudnya gimana pertanyaannya? Ibu nggak ngerti. Itu gimana maksudnya? Oh, tampilan view-nya. Ibu pengennya jangan nyamping, jadi bentuknya paragraf, motong gitu, pakai /n atau apa gitu. Carilah view-nya ya, coding di Python. Bagaimana menampilkan view paragraf itu menjadi view yang panjang itu menjadi paragraf. Menjadi paragraf itu maksudnya jangan panjang gitu ke samping, tapi dia turun ke bawah. Ada. Tampilannya itu, tampilannya mana tadi? Di folder untuk tokenize ya. Tokenize sama yang stop words. Ada di Python. Mau apa aja ada di Python itu. Cari di coding Python. Di apa websitenya. Sudah? Oke. Udah jam 12. Nanti kita ketemu lagi di bulan Januari ya, tahun depan. Lama kita ketemu ya. Setahun ya, nggak ketemu ya. Kita rencana di sini kalau nggak salah semesterannya, berarti kita ada pertemuan di nggak tanggal 7, tanggal 8 atau tanggal 15 ya, sebelum kita ujian semesteran. Terima kasih untuk partisipasinya dalam materi hari ini. Terima kasih juga yang telah hadir. Semoga yang saya sampaikan bisa dapat dimanfaatkan atau bermanfaat dengan baik dan tugasnya bisa dikerjakan ya dari yang sudah dijelaskan. Tetap jaga kesehatan dan semoga di tahun depan kuliah walaupun sudah semester ujung ya. Semoga di semester depan untuk adik tingkatnya untuk bisa mengadakan kegiatan pertemuan ya. Dan pandemi segera berakhir gitu ya, wabahnya ya, sehingga bisa beraktivitas seperti yang sebelum pandemi gitu. Bisa berkumpul bersama-sama gitu ya, tanpa harus mengkhawatirkan keadaan sekarang. Oke, coba ditampilkan videonya biar Ibu share di e-learning untuk absensi. Ya, oke ya, udah siap semua? Salah. Udah? Oke ya, Ibu screenshot ya. Ada 48 orang. Materi hari ini diupload kira-kira sebelum Ibu screenshot kira-kira mau diputus putus lagi. Ibu kasih batas sampai jam 4 sore bisa ya? Kemarin sampai jam 1 pada kelelahan ya. Banyak yang ngirim ke Ibu. Ada yang belum upload ya kemarin ya? Nggak ada? Nanti saya open lagi di bulan Januari aja ya. Mumpung semuanya Ibu nanti open ulang. Bagi yang juga nggak ngerjain hari inilah. Terakhir ya Ibu open. Ini sampai jam 4 sore ya. Atau jam 6 lah. Ibu kasih jam 6. Oke, terima kasih Ibu screenshot ya hari ini. Habis maghrib boleh. Oh enggak lah, sampai jam 6 aja ya. Oke, siap-siap senyum ke kamera. Oke, terima kasih Ibu screenshot layar yang pertama. Kita sama-sama tersenyum.
Ya, wajah-wajah gantengnya sudah terlihat. Kemudian halaman kedua ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah dilihat kan ya tampilannya di ini, e-learning ya. Yang mana yang ganteng, yang mana nggak belum siap ini di foto. Oke, terima kasih semuanya. Ini saya siapa yang mau jadi admin, silakan ingin berkolaborasi. Ini sampai dengan jam 3 sore kalau nggak salah Ibu buat. Kalau masih banyak kuota, ya silakanlah bertanya sama teman-temannya yang memahami. Siapa yang bisa Ibu kasih jadi admin? Kalau Ibu live, jadi kalian nggak live gitu, masih tetap di room. Emja, Bu, Emja. Aduh, Emja ya? Oke, Ibu kasih Emja. Emja ini yang paling pintar mungkin ya? Waduh, itu enggak Bu, enggak Bu. Nah, sudah jadi Ini, host Bu, Emza? ya, Ya, Emza. Oke. Emza-nya udah Ibu jadi host. Jadi kalau Ibu live silakan tetap stay di tempat kalau ingin bertanya gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu tahun depan ya. Selamat berlibur. Dan selamat mengerjakan tugas. Baik, Bu. Makasih. Ya.